kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Nomor Jajar yang mengadili perkara pidana nomor 88 PID B 2023 garing PN Nomor Jajar atas nama terdakwa Wildan Maulana Rizky dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah korban sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Apakah terdakwa sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan menghadirkan korban ke ruang sidang. Para korban, Marisa Putri Evitasari, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara korban, apakah Anda dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Nama saya Marisa Putri Evitasari, umur 16 tahun, agama saya Islam, status saya pelajar. Saudara korban, bisa Anda ingat kejadian yang menimpa Anda hingga menghasilkan perkara yang sebesar ini? Sepulang dari rumah teman saya naik angkot. Ketika saya turun, saya merasa diikuti. Kemudian saya dipukul dari arah belakang dan saya tidak sadarkan diri. Kemudian saya bangun di rumah kosong dan saya meminta tolong. Kemudian ada dua wanita yang menolong saya. Baik, untuk kesaksian Anda akan kami simpan untuk merujuk bukti-bukti yang akan hadir disertai kesaksian dan pasal-pasal yang berlandaskan fakta. Baiklah, untuk penasihat hukum, apakah ada hal yang ingin ditambahkan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Demi keadilan dan kesejahteraan yang mana berlandaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP sebagai berikut. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan dengan pernyataan yang ada, hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Silakan korban untuk duduk di samping penasihat hukum. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk melarikan terdakwa ke ruang sesi dengan keadaan bebas. Kepada terdakwa Wildan Maulana Rizky, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Saya Wildan Maulana Rizky, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan guru. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Yang Mulia, kami membawanya.
Nama: Wildan Maulana Rizky. Tempat tanggal lahir: Pasuruan 10 Agustus 1997. Umur 25 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan warganegaraan Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan buruh. Penanganan terdakwa ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Kota Nongkojajar pada tanggal 20 sampai 28 Oktober. Ditahan penuntut umum kejaksaan sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nongkojajar. Dakwaan bahwa ia terdakwa Wildan Maulana Rizky pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat bertepatan di Jalan Nongkojajar atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nongkojajar tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan serangan fisik dan mental terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada malam hari pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, terdakwa menaiki angkutan umum lalu ia merasa bosan sehingga ia menonton sebuah video tak senonoh yang tersimpan di handphonenya, yang mana pada saat itu bertepatan dengan korban menaiki angkutan umum. Akibat menonton video tak senonoh tersebut, terdakwa terjadi nafsu dan berfantasi melihat korban. Lalu terdakwa berencana mengikuti korban dan turun dari angkutan umum. Ketika sampai di Jalan Nongkojajar, situasi cukup aman. Terdakwa mengambil balok untuk memukulinya hingga pingsan dan bawanya ke rumah kosong. Lalu menelanjangi korban dan memperkosa korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan korban dan membuang balok ke semak-semak untuk menghilangkan jejak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 285 dan 286 KUHP dengan pidana tertambah 9 tahun atau 12 tahun. Nongkojajar 22 Oktober 2022. Jaksa penuntut umum Nes Olivia SIM. Apakah saudara penasihat hukum akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Ya, siap yang mulia. Silakan dibacakan. Nota keberatan untuk dan atas nama Wildan Maulana Rizky dianggap telah dibacakan. Permohonan bahwa berdasarkan uraian telah disampaikan dalam eksepsi atau keberatan ini, kami sebagai penasihat hukum terdakwa dimohonkan kepada Majelis Hukum Negeri Nongkojajar yang memeriksa dan memutuskan masalah untuk memberikan keputusan. 1. Menerima keberatan dan penasihat hukum terdakwa seluruh. 2. Menyatakan surat terdakwa kejaksaan penuntut umum kabur oleh pelanggaran ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP Situ Buku Pedoman. Pembuatan surat terdakwa terbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai 16. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum 33 dari PDDB 2020 PS Nongkojajar sebagai dakwaan yang bakal dihukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukuman. 5. Membebankan biaya perkara kepada negeri atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Pasuruan 3 Februari 2023. Penasihat hukum Dewi Kartika. Jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Mengerti yang mulia. Agenda sidang selanjutnya pembacaan pendapatan nota keberatan. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacanya. Baik yang mulia. Catatan keberatan pendapat bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian tersebut dalam perkara atas hukum dan mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Nongkojajar menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Wildan Maulana Rizky atas nama terdakwa, dilanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hukum. Demikian pendapat jaksa penuntut
Sidang lanjutan pembacaan putusan sela. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum harap kehadirannya. Putusan sela demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Nopo Jajar memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. 1. Dalam surat dakwaan yang sudah dibacakan, menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hakim. Pemeriksaan alat bukti. Kepada jaksa penuntut umum, bukti apa yang akan diajukan? Kami akan mengajukan 1 alat bukti dan 2 saksi. Silakan menunjukkan. Baik, Yang Mulia. Silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Kepada saksi Sarmila dan juga Rifaatul Rabibah dipersilakan masuki ruang sidang. Apakah betul Anda adalah Sarmila Megasari dan Rifaatul Rabibah? Benar, Yang Mulia. Umur 27 tahun dan bekerja sebagai wira swasta. Benar, Yang Mulia. Untuk saudara Rifaatul Rabibah dan Sarmila Megasari, tolong berdiri dan membaca sumpah di bawah kitab suci. Tolong ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah atas Al-Quran. Saya bersumpah atas Al-Quran. Saya bersaksi dengan kemampuan terbaik saya. Saya bersaksi dengan kemampuan terbaik saya. Semoga Tuhan membantu saya. Semoga Tuhan membantu saya. Silakan kembali ke tempat. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada, Yang Mulia. Bagaimana kalian mengetahui keberadaan korban? Waktu itu saya sedang berjalan bersama teman saya Bunda menuju minimarket. Saya melihat seorang pria berkaos biru berlari dengan tergesa-gesa sambil membawa balok. Kemudian di sebelahnya saya melihat ada wanita di rumah kosong itu dengan kondisi lemah dan meminta tolong. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Ya, Yang Mulia. Bagaimana Anda yakin bahwa klien saya yang memperkosa korban? Karena tidak ada orang lain selain dia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah jawaban saksi sudah jelas? Jelas, Yang Mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan saksi tadi? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Iya, Yang Mulia. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan? Ada, Yang Mulia. Menurut analisis saya, kasus ini sudah melanggar beberapa instrumen nasional, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia semenjak dia lahir. Hak utama yang kita miliki adalah hak untuk hidup, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat 1 tentang hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Ayat 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Ayat 3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Khusus
Lihat dari penjelasan di atas, hendaknya aparat penegak hukum lebih jeli dan teliti lagi dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya pelanggaran hak asasi bagi remaja saat ini. Yang mana seorang anak seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak untuk perkembangan hidupnya. Dan juga kepada guru, seharusnya membimbing murid untuk membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dan juga guru hendaknya menerapkan etika sebagai seorang guru. Etika bagi guru adalah terhadap peserta didiknya. Etika bagi guru adalah terhadap peserta didiknya, terhadap pekerjaan, dan terhadap tempat kerja. Etika tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik. Guru sebaiknya memberi contoh yang baik bagi muridnya. Keteladanan seorang guru adalah perwujudan realisasi kegiatan belajar mengajar yang menanamkan. Keteladanan seorang guru adalah perwujudan realisasi kegiatan belajar mengajar dan menanamkan sikap kepercayaan kepada murid. Cukup sekian dari saya, yang mulia. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh Majelis Hakim diwakilkan oleh Hakim Ketua. Semua saksi harap kembali. Untuk terdakwa bisa menempati kursi sidang. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir menyatakan Wildan Maulana Rizky secara sah dan meyakinkan bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan seksual. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan putusan ini? Iya, yang mulia. Bagaimana dengan saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Sidang kasus hari ini, Jumat 3 Februari 2023, berakhir dengan hasil terdakwa Wildan Maulana Rizky dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Majelis Hakim meninggalkan